Hai guys, jadi di sini Mimin akan menjelaskan film petualangan misteri Amerika yang berjudul The Mysterious Benedict Society. Premis film ini diatur jauh di masa depan. Dunia kita diam-diam diserang oleh kekuatan misterius yang membuat orang semakin cemas setiap hari. Karena kecemasan tersebut, terciptalah ilusi kepanikan internasional yang dikenal sebagai darurat. Hal ini telah membuat warga khawatir akan sesuatu yang buruk terjadi yang pada gilirannya mengacaukan ekonomi dan faktor-faktor lain yang mengganggu dunia. Reni adalah seorang yatim piatu yang suka membaca dan menikmati kebersamaannya. Dia ingin berteman, tetapi anak-anak di panti asuhan mengolok-oloknya karena pintar. Dia sering merasa tidak pada tempatnya, sebagian besar karena yang lain tidak sepandai dirinya. Satu-satunya mentornya adalah guru bahasa Tamilnya, yaitu Miss Perumal. Suatu hari, dia menunjukkan iklan tentang ujian, di mana pemenang akan diberikan beasiswa untuk menghadiri sekolah bergengsi yang disebut Boatwright Academy. Reni selalu ingin pergi ke Boatwright, tetapi dia meragukan kemampuannya. Bu Peruman meyakinkannya bahwa dia akan menjadi yang paling layak dari semua peserta ujian. Keesokan paginya, dia datang untuk menjemputnya. Kemudian, mereka pergi ke ruang ujian dan berpisah setelah berpelukan. Banyak anak di sampingnya telah datang untuk mengikuti ujian. Petugas pemeriksa mereka bernama nomor 2, seorang wanita unik namun tegas yang memberitahu mereka tentang apa yang bisa dan tidak bisa mereka lakukan. Reni melihat ke pertanyaan pertama yang menanyakan kepadanya jika dia hanya memiliki kesempatan untuk menyelamatkan satu di antara gajah yang jatuh dari ketinggian. Siapa yang akan dia selamatkan? Reni menjawab bahwa dia akan menyelamatkan gajah dengan harapan bisa mematahkan jatuhnya lama dan keduanya akan selamat. Setelah menjawab beberapa pertanyaan seperti itu dengan jawaban yang berkaitan dengan belas kasih, dia mencapai pertanyaan terakhir yang menanyakan apakah dia berani. Reni membutuhkan waktu untuk memikirkannya dan menjawab bahwa dia ingin memikirkannya. Nomor 2 meminta mereka untuk menjatuhkan pensil mereka. Dia menilai kertas saat siswa menunggu dengan sabar. Setelah selesai, dia memberitahu mereka bahwa siswa yang lulus ujian ini akan diterima di ujian tahap kedua. Mereka harus melapor ke gedung di blok berikutnya tepat pukul 1 siang. Dia juga menekankan bahwa mereka hanya diperbolehkan membawa satu pensil dan penghapus untuk ujian. Saat Reni bertanya apakah mereka akan diberikan rautan jika pensil putus, dia menjawab bahwa mereka akan memiliki semua yang diperlukan untuk pengujian. Kemudian, dia membaca daftar siswa yang lulus yang hanya mencantumkan nama Reni saja. Semua orang dengan kecewa meninggalkan tempat itu. Sementara Reni pergi ke ruang ujian berikutnya. Saat berjalan di dalam, seorang gadis di hadapannya bernama Rhonda tanpa sengaja menjatuhkan pensilnya ke saluran pembuangan. Teman Rhonda meninggalkannya dan masuk ke dalam, tetapi Reni menawarkan untuk membantunya. Mereka hanya punya waktu beberapa menit sebelum ujian dimulai. Jadi dia mematahkan pensilnya menjadi 2 dan menyerahkan satu padanya, yakin bahwa rautan akan disediakan di dalam. Dia mengucapkan terima kasih dan menawarkan untuk menunjukkan jawabannya selama ujian, tetapi Reni menolak tawaran itu. Di ruang ujian, nomor 2 menjelaskan kepada mereka bahwa siapapun yang berbicara selama ujian akan dikeluarkan. Dia juga menambahkan bahwa ujiannya akan panjang dan sulit. Seorang gadis mengerang pada komentar dan didiskualifikasi karena membuat keributan. Reni mengangkat tangannya dan memberi isyarat bahwa dia perlu meraut pensilnya. Nomor 2 memahami dan mengizinkan melakukannya. Tes akhirnya dimulai dan hanya dalam beberapa detik,
Seorang anak laki-laki lari sambil berteriak bahwa dia tidak bisa melakukannya. Reni berfokus pada pertanyaan yang terlalu sulit untuk dia pahami. Sebagian besar adalah pertanyaan tingkat lanjut tentang sejarah dunia dan geografi. Ronda, yang duduk tepat di depan Reni, telah selesai hanya dalam waktu setengah jam. Sebelum mengumpulkan jawabannya, dia diam-diam memberikan secari kertas kecil untuk Reni. Dia melihat kertas itu memiliki semua jawaban di atasnya. Meskipun Reni kesulitan dengan pertanyaan itu, dia tetap tidak mau melihat jawaban itu. Suasana sangat intens karena beberapa siswa hampir menangis karena pertanyaan yang sulit. Reni tidak mengetahui jawaban apapun, tetapi setelah membaca pertanyaan dengan cermat, dia menyadari bahwa jawaban untuk pertanyaan pertama tersembunyi di pertanyaan terakhir. Dengan begitu, semua jawaban ada di pertanyaan itu sendiri. Setelah mengetahuinya, dia dengan mudah menuliskannya dan melakukan tes dengan baik. Beberapa saat kemudian, hasilnya diumumkan dan sekali lagi hanya Reni yang lolos. Sangat mengejutkan baginya karena Ronda telah berbuat curang. Dia berharap dia beruntung dan meninggalkan dia untuk menunggu instruksi lebih lanjut. Kemudian, seorang siswa kelas A bernama Sticky Washington memasuki ruangan. Sticky memiliki memori 8 detik, yang berarti dia dapat mengingat semua yang dia lihat. Dia juga satu-satunya yang lulus tes di angkatannya yang menurutnya aneh karena ada orang lain yang mencontek. Ternyata mereka memiliki pengalaman yang sama sebelum ujian dan bertemu dengan gadis yang sama yang menjatuhkan pensilnya ke selokan. Mereka mengetahui bahwa tujuan sebenarnya dari trik ini adalah untuk menguji kesetiaan dan kebaikan mereka. Oleh karena itu, mereka lulus dan siswa lain yang hanya fokus pada pertanyaan. Tidak tiba-tiba, seorang gadis berlari ke ruangan dan memperkenalkan dirinya sebagai Kate. Dia adalah seorang gadis atletis dan petualang yang tidak pernah pergi kemanapun tanpa peralatan ember merahnya. Kate mengatakan bahwa dia sebenarnya tidak lulus ujian karena pertanyaannya terlalu sulit. Faktanya, dia dipilih karena dia membantu nomor 2 mengusir semua orang tua yang marah dengan membuat pengalih perhatian. Kemudian, Krista dan Dewey bergabung. Mereka juga telah lulus ujian dan cukup yakin bahwa mereka akan berhasil masuk ke Akademi Boatwright. Krista adalah orang yang tahu segalanya, yang berpikir bahwa semua orang lebih rendah darinya. Setelah tim berkumpul, mereka diperkenalkan dengan Milligan, pengawas ujian berikutnya. Dia menginstruksikan mereka untuk memasuki ruangan satu demi satu dan meminta Krista untuk masuk lebih dulu. Dia masuk ke dalam ruangan dan melihat lantai berpola papan catur. Sebuah catatan di lantai memintanya untuk menyeberangi ruangan tanpa menginjak kotak hitam atau putih. Dia belak-belakan mengatakan tidak menolak untuk melakukan tugas itu karena dia pikir itu adalah pertanyaan jebakan. Milligan mendiskualifikasinya dan memintanya pulang. Selanjutnya, Dewey memasuki ruangan dan menggunakan kemampuan atletiknya untuk melompat ke kotak kuning. Dia menempel di dinding dan melompat ke ujung lain ruangan dengan mudah. Setelah dia lewat, Kate masuk dengan ember berisi alat-alatnya. Dia menggunakan tali dari embernya dan mengikatnya dengan kuat untuk membuat jalan setapak. Ternyata Kate dulu bekerja di sirkus untuk waktu yang lama dan dapat dengan mudah berjalan di atas tali. Dia menggunakan keahliannya untuk mencapai tujuan lain dan menyelesaikan tugas. Saat giliran Sticky, dia membaca pertanyaan dengan cermat dan menemukan bahwa pertanyaan tersebut secara khusus meminta mereka untuk tidak melangkah dengan kaki mereka. Jadi, dia malah menaikkan kakinya dan melintasi ruangan. Terakhir, Reni berpikir untuk waktu yang lama dan hanya berjalan ke ujung lain ruangan. Saat ditanya bagaimana dia lulus ujian, dia mengatakan bahwa kotak itu memiliki panjang yang lebih panjang, yang berarti kotak itu bukan bujur sangkar. Karena pertanyaan tersebut meminta mereka untuk tidak menginjak kotak, dia hanya berjalan menyeberang dan lewat.
Setelah itu, Milligan meminta mereka untuk ikut dengannya ke tempat ujian akhir mereka akan diambil. Dia membawa mereka ke selokan, mengatakan bahwa itu adalah jalan untuk mencapai tujuan mereka. Anak-anak merasa aneh bahwa ujian masuk ke sekolah bergengsi seperti itu membuat para finalis berjalan melewati selokan. Remy juga mencatat bahwa belum ada penguji yang menyebutkan Akademi Boatrai. Dia masih mempercayai Milligan dan mengikutinya untuk mencapai halaman depan sebuah mansion. Milligan membiarkan mereka selama beberapa menit untuk memeriksa apakah semuanya sudah disiapkan di dalam. Ketika mereka dibiarkan sendiri, Dewey mulai berolahraga sementara tiga lainnya berbicara tentang keluarga mereka. Kate mengungkapkan bahwa ibunya meninggal saat dia masih kecil dan ayahnya meninggalkannya di panti asuhan. Dia tidak menyalahkannya karena begitulah dia menemukan cintanya pada sirkus. Remy juga mengungkapkan bahwa dia tidak pernah mengenal orang tuanya, tetapi dia masih merindukan mereka secara umum. Dewey menindaklanjuti dengan komentar yang mengatakan bahwa orang tuanya mencintainya dan menyebutnya keajaiban mereka. Setelah itu, mereka dipanggil ke dalam mansion yang terlihat seperti labirin. Rhonda muncul di depan mereka dan mengungkapkan bahwa dia dikirim untuk menguji mereka. Untuk tugas berikutnya, mereka ditempatkan di 4 bagian labirin yang berbeda dan diminta menemukan cara untuk mencapai lantai 2. Setelah mereka naik ke lantai tersebut, 3 orang pertama yang membunyikan bel akan berlalu. Sebagai petunjuk, Rhonda menyebutkan bahwa mereka harus dapat melakukan ini dengan mata tertutup. Tugas akhirnya dimulai dan Remy segera mulai mencari petunjuk. Dia melihat bahwa setiap pintu memiliki 4 tanda yang menunjuk ke arah yang berbeda. Sementara itu, Sticky menanggapi petunjuk itu dengan serius dan mencoba memecahkan labirin dengan mata tertutup karena ingatan fotografisnya. Dia menavigasi jalan dengan cukup cepat. Kate, di sisi lain, berpikir out of the box. Dia membuka ventilasi di dinding dan menggunakannya untuk memanjat. Akhirnya, ada Dewey yang mengikuti Sticky berkeliling. Saat dia mencapai tangga, Dewey mendorongnya ke dinding dan membunyikan bel di depan semua orang. Remy segera mengetahui bahwa tanda-tanda itu dalam huruf Braille yang memberitahu dia arah. Dia juga mencapai tangga dan membantu Sticky naik. Kate sudah ada di sana dan sedang menunggu mereka agar mereka semua bisa membunyikan bel bersama-sama. Saat mereka melakukannya, ketiganya menang dan Dewey didiskualifikasi. Dalam instruksi, dikatakan bahwa 3 yang pertama membunyikan bel akan menang. Karena Sticky, Kate, dan Remy adalah 3 yang membunyikan bel bersama-sama, mereka pun menang. Setelah itu, mereka diperkenalkan dengan dalang tes yaitu Mr. Nicholas Benedict. Saat mereka berbicara tentang orientasi lebih lanjut, anggota keempat dan termuda bernama Constance bergabung dengan tim mereka. Dia adalah gadis kecil, cerdas, dan jenaka yang tidak peduli dengan pendapat orang. Ternyata dia lulus ujian sedikit berbeda dari yang lain. Pertama, dia melewati semua pertanyaan, mengatakan bahwa mereka salah. Kemudian, dia tidak mematuhi instruksi dan membawa pensil sebanyak yang dia inginkan. Dan dalam tes terakhir, dia menikmati sandwich alih-alih memecahkan labirin. Kepribadiannya yang unik masih membuatnya terpilih. Kemudian, untuk saat ini, Mr. Benedict memberitahu mereka bahwa mereka tidak direkrut untuk beasiswa Boatwright Academy, melainkan mereka telah dipilih untuk misi penyamaran untuk menyelamatkan dunia. Mereka hampir tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Benedict menjelaskan bahwa hanya mereka yang dapat mengakhiri darurat dan menyelamatkan dunia dari kekacauan. Ternyata pesan bawah sadar yang misterius sedang disiarkan ke seluruh dunia melalui radio dan televisi. Saat orang mendengarkan acara TV dan radio tersebut, mereka hanya mendengar suara yang memiliki frekuensi tertinggi. Namun di balik suara itu, seseorang telah menambahkan pesan kekerasan dalam frekuensi rendah yang tidak dapat ditangkap oleh telinga manusia. Meskipun orang tidak dapat mendengar pesan tersebut, otak mereka bereaksi terhadap frekuensi. Oleh karena itu, mereka secara tidak sadar mulai mempercayai pesan yang membuat mereka cemas.
Pesan-pesan ini telah menciptakan ilusi kepanikan internasional yang kami sebut darurat. Setelah penelitian selama setahun, Mr. Benedict menemukan bahwa sinyal pesan datang dari sebuah pulau yang merupakan rumah bagi sekolah anak-anak. Oleh karena itu, hanya anak-anak yang boleh pergi ke sana. Oleh karena itu, grup mereka telah dipilih untuk tugas tersebut. Dia memberi mereka pilihan untuk mengatakan tidak dan senang bisa bertemu dengan anak-anak yang cerdas. Setelah banyak berpikir, mereka semua pun setuju untuk bergabung dalam misi tersebut dan memulai pelatihan mereka. Dan jangan lupa di-subscribe untuk menonton lebih banyak video. Terima kasih telah menonton.